Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketua kelasnya siapa? Tolong dipimpin doa dulu. Silakan dipimpin doa. Said Abdullah Idda. Baik, di sini ada yang tidak hadir. Itu yang kosong siapa yang nggak hadir? Ini kenapa nggak hadir? Sakit bu. Akan menjelaskan tentang materi himpunan. Sebelumnya nih, ketika kalian mendengar kata himpunan, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang himpunan itu apa? Kumpulan dari suatu benda. Jadi benar sekali yang dikatakan tadi, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk himpunan. Nah, untuk contoh definisi yang tidak jelas atau yang bukan himpunan itu, yang pertama kumpulan makanan yang lezat. Nah, kumpulan makanan yang lezat ini bukan termasuk himpunan karena bisa jadi menurut saya makanan itu lezat tapi menurut orang lain tidak. Nah, begitupun dengan kumpulan hewan yang lucu. Nah, untuk contoh definisi yang jelas atau yang dia termasuk himpunan, yakni kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Misalkan saya ditanya, pasti jawabannya pasti ada Lampung Timur, Lampung Tengah, dan lain sebagainya. Nah, untuk misalkan salah satu dari kalian ditanya kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, pasti jawabannya juga akan sama. Begitupun untuk contoh yang kedua, kumpulan nama siswa kelas 7A yang diawali huruf D. Itu misalkan saya menjawab misal Dwi, dia. Kalaupun yang lain ditanya, pasti jawabannya akan sama. Makanya itu definisi yang jelas atau dia disebut sebagai himpunan. Penulisan himpunan. Nah, untuk penulisan himpunan ini ada 4 cara. Yang pertama dengan menggunakan huruf kapital, yang kedua dihubungkan dengan tanda sama dengan, yang ketiga menggunakan kurung kurawal, dan keempat antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, misalkan kita ambil contoh himpunan 5 bilangan asli pertama. Yang pertama, misalkan himpunan A. Kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang selanjutnya dihubungkan dengan tanda sama dengan, yaitu sama dengan. Terus menggunakan kurung kurawal. Antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan 5 bilangan asli pertama, berarti 1, 2, 3, 4,5. Ini cara penulisan himpunan. Sampai sini ngerti? Ngerti. Yang selanjutnya, 3 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftarkan atau menyebutkan anggotanya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi disebutkan anggotanya itu apa saja, disebutkan langsung didaftari seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya menulis sifat-sifat anggotanya atau dengan kalimat. Jadi misalkan 5 bilangan asli pertama, berarti kita tulis saja 5 bilangan asli pertama. Itu untuk yang menulis sifat-sifat anggotanya. Kemudian untuk menuliskan dengan notasi, berarti dia menggunakan misalnya himpunan A kurang awal X sedemikian sehingga X kurang dari 6 X anggota bilangan asli. Nah, jika ditulis dengan menggunakan notasinya, maka dia bentuknya seperti ini. Atau bisa juga tanda ini kita gunakan kurang dari sama dengan 5. Kan kalau seperti ini berarti 6-nya tidak termasuk ya? Iya. Ini 5-nya termasuk dalam himpunan tersebut. Mengerti sampai sini? Ngerti. Jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu ada 2. Yang pertama himpunan kosong, dan yang kedua himpunan tak kosong. Nah, himpunan kosong itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada isinya. Jadi himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya kumpulan buah yang rasanya asin. Kan nggak ada tuh buah yang rasanya asin. Ada bu dikasih. Ada yang lain. Jadi kalau untuk himpunan kosong itu, misalkan A kumpulan buah yang rasanya asin, kan nggak ada tuh. Berarti A sama dengan
kosong atau bisa dituliskan dengan seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu himpunan tak kosong. Nah, himpunan tak kosong kita kembalikan kan dari himpunan kosong, ya ini himpunan yang memiliki anggota. Nah, himpunan tak kosong ini ada dua. Yang pertama himpunan terhingga dan yang kedua himpunan tak terhingga. Nah, kalau himpunan terhingga, ya ini himpunan yang anggotanya itu terbatas. Kayak semisal contohnya himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, berarti jawabannya kan terbatas tuh. Nah, kalau himpunan tak terhingga itu himpunan yang dia tidak terbatas. Misalkan himpunan bilangan genap lebih dari 10, berarti kan sampai ratusan bahkan sampai jutaan kan tuh. Ya, itu namanya himpunan yang tak terhingga. Seperti Ya, Bu. yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian di sini ada 3. Yang pertama, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A anggota himpunan bagian B. Jadi misalkan ini, kalian bisa lihat media ini, kelihatan nggak sampai belakang? Kelihatan. Enggak, Bu, yang belakang nggak kelihatan, Bu. Nah, kita yang Cak. Nah, misalkan himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Nah, misalkan anggota A berisi 1, 2, dan 3. Anggota B itu saja biar enak. Misalkan anggota A isinya 1, 2, 3. Anggota B 1, 2, 3, 4. Nah, sampai di sini yang pertama kita lihat di antara kedua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B ini ada yang sama nggak? Ada. Kalian 1, 2, 3 di sini juga ada 1, 2, 3. Nah, berarti kalian cara menggambarnya, kalian buat ini dulu, ini kalian adakan 1, 2, 3. Nah, setelah itu kalian buat yang besar karena 1, 2, 3 itu ada di himpunan A dan ada di himpunan B, maka dia ada di dalam himpunan B. Ini ada operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan. Irisan dalam himpunan adalah operasi mencari anggota yang sama dari kedua himpunan yang dioperasikan. Nah, ini ada contoh. Tapi di sini Ibu tidak ingin sendiri ya untuk menggunakan media ini. Jadi Ibu minta untuk di sini perwakilan 1 untuk maju. Nah, sini 1 juga. Di sebelah sini siapa? Resti. Pertama kan irisan adalah operasi mencari anggota yang sama dari kedua himpunan yang dioperasikan. Contoh, himpunan A berisi 2, 3, 4, 5. Coba dimasukkan angkanya. Himpunan A Berisi 2, 3, 4, dan 5. Sakti bingung, Bu. Sakti nggak bisa, Bu. Sakti butuh bantuan. Ibu jangan diajarin, Bu. Tidur. Bu Putri main handphone aja, Bu. Bu, iya namanya Bu. Jelas Bu masa. Tolong diperhatikan. Oh iya, Bu. Nah, di sini coba menurut kalian ini benar atau belum? Salah. Saktinya benar tapi saktinya salah. Benar Bu. Benar. Benar kan ya? Ini himpunan A berisi 2, 3, 4, 5. 4, 5. Ini karena di himpunan A dan himpunan B ada, berarti dia ada di tengah-tengah. Terus himpunan A kan berisi 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Himpunan B berisi 4, 5, 6. Nah, kalau seperti ini, misal gambarnya seperti ini, bentuknya kan udah seperti ini. Berarti irisannya yang mana? Yang di tengah, Bu. Yang biru-biru itu. Angkanya biru. Oh, iya. Biru ini termasuk udah kalau biru. Kalau biru ini termasuk nanti. Oh iya, Deng, yang di hijau berarti. Jadi kalau irisan itu pasti dia ada. Nggak tahu. Katanya Bu. Jadi kalau irisan dia yang ada di tengah, yang dia masuk di himpunan A dan masuk di himpunan B, yaitu gabungan. Gabungan dalam himpunan sama dengan penjumlahan, yaitu menggabungkan anggota dari kedua himpunan tersebut. Contohnya himpunan A 1, 2, 3, 4. Coba. Ibu, yang ngobrol Mia sama Pak Delmi.
Gabungan ya Bu. Nggak ada. Gabungan. Salah Bu. Nggak ada 8. Coba yang salah maju sini dibenerin. Ayo, yang adiknya lah yang dibenerin dulu. Resti pakai doang, Bu. Bu, Resti pakai seragam. Bu, Resti pakai seragam. Seragamnya basah Bu. Benerin. Ini kan yang gabungan kan Bu, bukan yang irisan kan? Yang tanya lah, Les. 1, 2, 3, 4. Tuh liatin Kan himpunan A berisi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Himpunan B berisi 4, 5, 6, 7. Maaf ya, maaf ya. 4, 5, 6, 7. Nah, jadi bentuk diagramnya itu seperti ini yang benar. Nah, untuk A gabungan B itu kan di sini penjumlahan, berarti semua ini dijumlahkan, tapi dia yang memiliki angka yang sama, dia hanya tulis 1 saja. Ini hanya 2, jadi dalam satu baris ini Ibu kasih 1. Di sini ada 3 poin ya, jadi nanti dibagi aja. Ini poin 1, poin 2, poin 3. Karena jam pelajaran udah selesai ya, jadi ini buat tugas dikumpul minggu depan. Untuk materi himpunan ini ada yang belum jelas, jadi tanya lagi. Udah, Bu. Tugasnya, Bu, yang jelas. Sangat jelas. Untuk tugas yang belum jelas bisa temuin Ibu. Baik. Di kantor jam pelajaran ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ketua kelas pimpin doa kita untuk mengakhiri pelajaran pada pagi ini. Silakan. Said Abdua Idda. Selesai. Ya, baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.